Review jujur. Gue sebenarnya nggak apa-apa banget. Sebenarnya bukan gue diundang makan restoran yang enak ya. Gue sebagai laki-laki, apalagi udah mau jadi seorang bapak, pasti kepikir Malah tampil gitu. Udah siap mau beli ini, Vi. Beli Gue beli, iya di IKEA nanti gue beli lagi. Ini kursi udah dari zaman gue SMP. Dia udah lama banget dong nih, lama banget. Makanya Udah bener. udah digigit. Iya, lagi. Kucing. Tadi gue juga sempat salfok tuh bawa-bawanya tuh. Iya. Kucing. Ya beginilah, namanya juga studio baru mulai. Ya nggak apa-apa. Oh, Sepuh. Gak usah ketawa lu. Bima Siapa? nggak boleh gitu. Enggak ingat Apa? siapa. Yang lupa siapa ya Bima? Apa sih? Nggak Pak tahu. sofa. Enggak, kalau denger sound yang tadi empus. Dia jangan kenal lagi. Pelanggaran ada di food blogger. Oh, food blogger sepuh. Kalau Mika, karena Lucu banget, anjir. hari ini studio kecil kedatangan Vivi dan Bima. Dari duo pengacara. Iya. Ini trio dong. Tapi iya ya, saya mau klarifikasi sedikit. Sebenarnya dua pengacara itu awalnya Vivi dan Desi. Iya, tapi Desi. Desi lagi nggak bisa hadir karena Iya. dia lagi ada kerjaan di Bali. Di Bali. Iya. Oh, oke. Vi, jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, Vivi ini temen gue dari SMA, right? SMP kita nggak ya. Dari SMA, dan SMA ini mencetak banyak sekali artis seniman, entertainer, selebgram. Pertama ada Vivi, dua pengacara, Dimas Ramadan. Nonton episodenya tuh kita ada Dimas Ramadan juga. Mayor Ramza masih dibilang artis nggak sih? Separuh artis deh. Tapi dia udah pernah kesini Mayo. Belum. Karena gue nggak ngerasa dia seartis sekali ya. Beda kan kayak Dimas Ramadan, VVP. Wah, orang lihatnya udah sepuh. Formatnya 2 tangan, sepuh. Mayor Ramza kan kayak, ya lu sempat eksis lah. Tapi kan dia main sinetron dulu. Dulu, kita sekarang. Iya sih. Tommy Samuel. Itu kan Tommy Samuel Tapi juga. gue nonton episode Tommy loh. Tommy Samuel lucu kan? Iya. Lucu kan? Ya kan kita bully di depan layar. Langsung banget kan. Nggak ngerti. Siapa nih ya? Iya. Nah, tapi akhirnya tuh gimana sih Bima nih bisa ikut dua pengacara gimana sih ya ceritanya? Siapa yang mau cerita? Gue deh. Oke. Jadi kan awalnya dua pengacara itu gue sama Desi. Kita dari temen kuliah. Iya, Iya. Nah, pokoknya singkat cerita, gue sama Desi sama nganggur. pengangguran. Pengangguran. Makanya itu kenapa dua pengacara. Bulan banyak acara. Berdua kayak gitu. Terus kayak gue nganggur, Desi nganggur. Terus sampai teman-teman kita tuh gak ada yang bisa digangguin. Kayak biasanya kalau misalnya ada temen gue yang kerja di bandara, gue tuh dulu sama dia suka banget main ke bandara, ke Terminal 3 yang makan di sana, nongkrong di sana. Iya. Tapi temen gue yang kerja di sana kayak, lu jangan kesini terus kayak gitu, nggak mau diganggu. Oke. Sampai temen-temen gue tuh yang nggak mau diganggu sama gue sama Desi. Terus harus kayak gitu. Tapi kayak, aduh kita gangguin siapa lagi ya? Terus kayak gue nelfon teman gue, lo di mana? Nanti pulang kantor nongkrong dong. Ada gue mau jalan-jalan gue mau makan sama teman kantor gue kan. Terus kayak jadi kayak ditolak nih sama temen gue kayak kita ganggu banget ya. Sampai akhirnya kayak Vi kita mau YouTube yuk kata Desti nih. Gue bilang gitu apa? Gue nggak kreatif. Apa ya yang like memang waktu itu yang lagi hype banget foodies. Yang lagi naik banget di tahun itu tuh Tan Boykun, iya. tahun 2019. Akhirnya kayak gue nggak bisa kan ke Desi, ya kita bikin video apa ya? Gue bilang gue makeup nggak bisa, ngapain? Kayak kita nggak kreatif. Terus akhirnya gue bilang ini nih YouTuber foodies lagi naik banget, mau nggak cobain makan ini? Soalnya menurut gue kan di saat itu kayak gampang aja gitu KFC dikasih saus ayam. Dulu Mac-nya tuh KFC sih. KFC. Cuman gue bilang, kayak kita jangan sama banget, kita ganti aja McD yuk. Bikin nih kan video pertama makan ayam McD pakai saus ayam. Dan gue nggak nyangka videonya itu tuh langsung boom. Hah? Langsung? Maksudnya satu video pertama? Satu hari itu yang nonton 5.000 untuk subscriber mungkin cuma 10 orang, itu aku 2 doang. Untuk channel perdana ngupload video 5.000 sehari kan
Cuman di saat itu gue kayak udah gunting urat malu deh. Gue share ke WhatsApp, ke temen-temen gue, ke semua grup gue punya grup gue share. Desi juga share. Terus kayak gue share di Instagram. Dulu kan udah story juga ya. Terus kayak gue minta tolong temen-temen gue nge-subscribe, terus nge-share juga. Di awal tuh temen kayak Cie YouTuber, pasti dong, gitu dong. Cie YouTuber kalau misalnya gue nongkrong, kayak padahal subscriber gue aja kayak 1000 aja belum ada. Gue YouTuber gue nih, kayak gitu. Nanti gue lihat loh, ntar gue jadi YouTuber beneran, sumpah. Karena kayak ya gimana ya, kayak bukan merasa dihina sih, gimana ya, paham kan maksud gue? Gitu kan, terus habis kayak gitu kan. Apa orang meremehkan? Maksud gue kayak ya udah sih, ya toh gue dari awal pun mindset gue di YouTube itu bukan uang ya, buat happy aja. Nah, sampai akhirnya di sebulan pertama tuh subscriber kita 10.000. Yaudah kita berjalan sampai udah 6 bulan berjalan. Awalnya gue kenal Bima tuh dari temen gue. Temen gue tuh nge-YouTube juga. Nah, abis kayak gitu Bima kan editnya jago nih. Jago kan, terus kayak gitu. Bima dulu juga sempat nge-YouTube sama temen-temennya. Terus abis kayak itu gue bilang kayak udah 6 bulan berjalan, kayak waktu buat ngeditnya tuh kayak udah sempit banget gitu loh. Kayak karena mau mulai diseriusin, jadi kayak quantity ditambahin video. Terus kayak gue biasanya nemenin Desi ngedit sampai pagi. Kayak nggak kuat jadi kalau kita ngejalanin berdua kayak gini. Akhirnya kamu sama Bima kayak udah sering ketemu kan, sering nongkrong. Bim, mau nggak Bim bantuin kita? Gue bilang gitu kan. Tapi kita berdua nggak bisa kasih gaji. Jadi dari awal gue emang bilang kita nggak bisa kasih gaji. Jadi emang kita tim. Gue bilang gitu. Kita bareng. Kok pelit sih nggak mau gaji dia? Pertama gue mikir juga gitu. Orang udah menghasilkan berapa juta bulan? Belum. Terus kayak gue bilang, Bim, tapi kita nggak bisa ngasih lo gaji. Kita jadi tim, jadi kita naik bareng, turun bareng. Kalau bilang lo mau nggak? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa. Gitu kan. Awalnya dia di belakang layar. Terus sempet satu video, gue lupa video apa. KFC Bim, yang coklat ya? Cake coklat gitu. Terus dia sebenarnya dia nggak in-frame, dia di belakang, cuman jadi in-frame gimana ya? Maksudnya kelihatan lah. Dia terlihat lah, masuk lah. Terus memang di saat itu tuh ya mungkin chemistry kita udah dapet banget. Terus penonton suka. Kita mulai lah episode kedua ada Bima 3, 4 sampai sekarang. Itu sih awalnya. Jadi sekarang ada Bima. Jadi tapi belum ada niatan untuk ganti jadi trio pengacara. Sebenarnya gue lebih takut ke ininya sih, ke brand name-nya ya. Iya, gue lebih takut ke nanti pengaruh ke performance channelnya. Kalau ganti nama, maksudnya kan kayak orang familiarnya dua pengacara gitu. Tiba-tiba, walaupun sebenarnya udah kentalnya emang trio sih sekarang. Tapi namanya aja masih dua pengacara. Cuman gue mikirnya dua pengacara nih ya apa ya? Jadi kayak ya udah kayak namanya pengacara aja, mau isinya apapun itu, karena konten kita kan juga ini ya general yang ada variatif juga, ada traveling, ada apa, jadi apalagi sekarang kita udah berkeluarga kan semuanya, udah bentar lagi kita tiga-tiganya punya anak, alhamdulillah. Nanti kan ya dua pengacara ini udah dikenalnya ya keluarga, bukan lagi Vivi dan Desti gitu. Bukan dong untuk dua pengacara. Dari awal nganggur, iseng-iseng, gangguin orang, akhirnya bikin konten, sekarang udah jadi keluarga besar sendiri. Dan bisa dikatakan, Vi, Bima, dua pengacara ini udah hidup dari YouTube mungkin. Katakan seperti itu ya. Bertanya agak personal, berarti udah nggak ada pekerjaan full time lain di tempat lain gitu? Gue dulu ya. Boleh. Kalau gue dari awal gue bikin YouTube, gratis YouTube, gue yang udah gak kerja di mana-mana. Kalau Bima dari awal dia lulus kuliah, langsung tarik. Iya. Kayak Bima nggak kerja di mana-mana, gue aja. Gue sampai pernah bilang sama mak gue itu, gue pernah dikatain apa ya? Pengen dites otak gue. Jadi pas gue lulus, gue tuh dari zaman kuliah emang gue sukanya tuh bikin video-video konyol sama temen-temen gue. Bikin video-video konyol. Terus sampai akhirnya gue lulus, gue minta waktu itu nyokap gue ngasih satu kamera. Gue ingat, Bu, mau YouTube, dikasih lah satu kamera. Terus emak gue ngeliat nih, wah anak gue gak berkembang nih. Soalnya waktu itu belum join sama dua pengacara kan. Yang ada duit gue keluar mulu waktu itu. Soalnya konten itu modal kan. Nah udah akhirnya emak gue udah kesel kali ya. Setiap pagi gue bangun
ngerokok, ngopi, emak gue lagi siap-siap berangkat kerja. Meratapi nasib. Iya, gue lagi meratapi nasib tuh nih, gue Tapi kan baru lulus kuliah waktu itu. Iya, baru lulus kuliah tuh. Tapi ada gap berapa bulan ya gitu Ada ya? gap. Jadi beberapa bulan lu jadi beban keluarga sampai akhirnya tarik sama Vivi dan Desti. Iya, Iya. emak gue tuh sampai kayak "Udah coba deh ngelamar di mana gitu, pengen tahu otaknya beneran ada apa enggak?" Kata emak gue. Gue akhirnya bohong, gue bilang udah nih udah dapet kerjaan. Padahal kerjaan gue apa? Nongkrong di coffee shop. Gue nongkrong di coffee shop ngabisin duit udah maksudnya. Tapi sambil pas sambil konten juga sama sebelum dua pengacara ini. Oke. Ya, gue jadi nggak pernah kerja kantoran sih. Langsung ke industri ini. Oke. Wah, ini gue jujur nih ya, gue sedikit terharu sih kayak melihat perjuangan temen gue dan mengajak temannya lagi, dan sekarang bahkan sampai sudah bisa berkeluarga, menikah, udah mau punya anak. Lu punya anak ya? Alhamdulillah. Udah punya anak, lagi mau jadi bapak, dan ini menurut gue keren banget sih ini, merubah hidup seseorang lah bersama-sama gitu. Ini baru persahabatan yang sesungguhnya. Tepuk tangan dong gitu. Vi dan Bim, dengan banyaknya apa sih sebutannya, food vlogger atau foodies lah ya. Foodies sebutannya ya. Dengan banyaknya foodies di luar sana, dengan banyaknya bahkan ada yang baru-baru, yang lama-lama juga masih eksis, Tan Boy Kun dan lain-lain. Yang membedakan dua pengacara dengan yang lainnya itu apa sih, Vi? Mungkin kita sebenarnya bukan food reviewer ya, Bukan. kita tuh food challenge. Kalau challenge ya. food vlogger itu kan setahu gue ya, ada food reviewer, food reporter, food challenge. Oke. Kalau kita masuknya di kategori food challenge. Challenge, oke. Jadi bedanya lebih di apa yang disampaikan aja sih. Kalau food reviewer ya Review. detail. Kalau kita enggak. Kalau kita ya enggak. Kayak challenge-challenge kayak mukbang, makan pedes. Terus Jadi kalau nge-reviewnya pun secara garis besar aja, lebih kayak kita bercerita aja. Kayak lebih kayak apa ya? Sebenarnya kalau podcast juga bukan podcast sih. Julinkan sesuatu berita yang lagi hype, yang kita cerita. Tapi cerita kita bertiga aja. Terus kalau dari segi tanggung jawab, kayak kita juga nggak bertanggung jawab penuh untuk menyampaikan rasanya secara detail gitu. Oke. Kalau reviewer kan, ya mau nggak mau yang harus dipegang ahli ya. ahlinya kan kayak ini orang bisa dipercaya nih. Betul. Kalau kita ya, kita jadi kayak penonton pada umumnya aja, kita mencoba terus menyampaikannya juga dengan cara yang lebih fun lah ya. iya, Lebih kalau fun ya. ada kayak makanan yang kita kurang suka, kita bilangnya Betul. kurang fans gitu. Iya. Tadi lu bilang yang food review, food challenge, sama tuh lagi Reporter. Bedanya apa sih reporter sama review? Kalau reporter tuh biasanya kayak dulu ada channel namanya Hobi Makan. Itu dia dulu konsepnya itu reporter. Jadi ya bener-bener kalau yang gue lihat ya, kayak dari sampai ke editingnya pun beda. Okay. Kalau dia tuh lebih kayak reporter yang bener-bener setiap prosesnya dia liput sama dia. Oh iya. Gitu. Kalau misalnya reviewer itu kan lebih tertata ya dari editingnya juga. Kayak misalnya opening, oke kita ini makanan apa, makanan ini, prosesnya nggak terlalu lama, tiba-tiba dia mencoba. Kalau itu reviewer. Iya. Kalau reporter ya lebih mungkin lebih detail kali ya. Iya. Betul. Kalau ngomong soal food reviewer, beberapa minggu ke belakang itu ada sesuatu yang viral. Jujur gue bukan orang yang bukan orang yang pengikut food-foodan, review segala macam. Gue cuma kayak ini heboh di internetnya ada apaan sih gitu kan. Ya intinya sih ada soal review jujur lah, gue bisa mengatakan seperti itu. Menurut Vivi dan Bima, apa sih pendapat kalian soal review jujur? Iya. Review jujur. Kalau sebenarnya susah sih. Iya, kalau menurut gue sebenarnya nggak apa-apa banget review jujur. Cuman mungkin penyampaiannya aja lebih difilter, lebih ya gimana ya, maksudnya kadang gue juga misalnya gue nge-review suatu makanan, bagi gue kan gak enak tapi belum tentu bagi Bima nggak enak juga. Jadi menurut gue lidah kita kan beda-beda ya. Terus ya penyampaiannya aja, kalau misalnya gue nggak suka ya gue bilang, aduh kayak gue kurang fans deh sama ini, gue bilang gitu kan. Tapi ya kalau nggak mungkin makanan itu menurut gue nggak ada yang nggak enak. Menurut gue makanan itu nggak ada yang nggak enak, cuman ya lo suka atau nggak suka aja gitu. Itu sih.
Iya, sebenarnya lebih ke cara penyampaiannya aja sih. Benar. Kita kan tinggal di Indonesia tuh kan negara yang gotong royong, yang penuh punya ribuan lidah ya. Iya, terus habis itu tata keramanya ya kan, Betul, kalau etik. Jawa, tutup romo gitu kan. Lebih ke sebenarnya kalau menurut gue attitude aja sih. Kalau gue kadang juga suka bingung misalnya ada yang nge-branding dia keras nih orangnya. Misalnya kayak, ya itu kan emang brandingannya dia, cara nge-review gitu. Tapi menurut gue berarti lu udah menyampingkan etika, tata krama. Gue menyayangkan aja sih sebenarnya. Sebenarnya masih ada cara yang Lebih benar baik gitu, ya. cara yang lebih baik yang toh lu mereview secara bijak juga orang bakal terima. Soalnya yang orang cari itu kan sebenarnya ini makanan tuh rasanya gimana sih gitu. Ini enak nggak, alot nggak, asin nggak, gurih nggak, apa nggak. Jadi kalau gue sih pendapat itu mesti kayak kita ini di Indonesia gitu. Hargain lah ya. Hargain lah. Iya, tahu tata krama etika. Jadi terus habis itu kan ada lagi yang panas nih karena review itu lah. Ya, oke. Cara penyampaian benar. Iya, benar. Cara penyampaiannya. Benar. Penyampaian. Gue ada loh orang tuh temen gue tuh dia nggak suka Indomie. Nah. Ya. Ngomongnya ya dua orang lah nggak suka Indomie. Yang satu mungkin emang agak halus, yang satu emang agak preman gitu. Satu agak halus. Aku sih lebih suka mie sedap gitu kan. Nah. Satu lagi mie nah, itu kan tolong lah. Hey, jangan sebut nama. Pas banget kita datang lagi foodies lagi naik banget ya. Iya. Ini. Salah tanggal kita memang. Ayo, sejak kecil naik berapa juta? Amin. Yang penting kalau menurut gue itu harus fokus. Betul. Atau kalau misalkan nggak fokus susah akan Pasti. bisa. Soalnya banyak temen gue kayak karena ngeliat gue cerita yang Boleh. beda topik nih. Boleh. Banyak teman-teman gue yang mau mulai YouTube, Iya. tapi ngeliat uangnya langsung. Banyak banget Gue kayak, tuh. Vi gue mau YouTube nih, katanya kan. Kayak, oh ya udah bagus, gue bilang gitu kan. Terus langsung nanya kayak, lo bisa dapat berapa per bulan? Maksud gue kayak, ya lo jalanin aja dulu. Karena orang lihat gue kan gampang. Kayak lo aja bisa, seorang gue aja bisa gitu. Oh my God, that's so mean. Karena gitu kan. Terus kayak gitu gue kayak, ya udah lo jalanin aja dulu. Ya sebenarnya menurut gue faktor keberuntungan juga. Apalagi sekarang banyak banget orang yang mau mulai jadi YouTuber. Persaingan lebih banyak dong daripada tahun gue dulu. Oh iya benar. Iya. Gitu, jadi kayak menurut gue mindset lo jangan langsung duit. Yeah. Kayak menurut gue kayak, iya nih gue pengen resign kerja biar gue bisa kayak bla 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 gitu kan. Padahal kan ya nggak semudah itu juga. Kadang kalau misalnya gue bilang nggak semudah itu bro, misalnya gue bingung. Jadi nanti misalnya gue nggak support, ya kan? Tapi sebenarnya pada kenyataannya gitu ya, mindset lo jangan langsung uangnya, ya udah jalanin aja dulu. Kalau misalkan nanti emang kedepannya ya syukur-syukur beruntung dapetin viewers dan subscriber di YouTube ya, berarti memang itu jalan lo. Tapi kalau enggak kayak ada teman gue, parah banget nih yang nonton nggak ada bla 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 gitu kan. Menyerah. Ya udah nyerah kayak ya, dia dengan modal dia udah beli kamera, bikin studio sendiri, kayak emang seproper itu. Nyewa kru. Iya kan? Kayak tapi ya bener maksud gue coba ubah mindsetnya jangan langsung uang dulu. Betul. Kalau itu menurut gue bonus loh. Iya. Gue aja dari awal untuk masuk ke dunia YouTube gue nggak nyangka akan kayak gini. Sumpah gue nggak nyangka. Awalnya gue cuma buat seneng-seneng aja biar nyari kegiatan. Terus cuma pas gue kayak awalnya kan kayak dapetnya sekian kayak alhamdulillah banget nih lama-lama wah gue nggak nyangka kok bisa kayak gini ya sampai kayak akhirnya ya alhamdulillah sekarang gue bisa kenal teman-teman influencer yang lain terus tukar pikiran kayak akhirnya kayak gue bisa datang ke kantor Google kayak wah gue nyangka wah gue nggak nyangka lo gue ada di titik ini yang dulunya tuh gue ya udah gue mau gue berkarya aja mau happy aja tapi ya memang jalan takdir gue bisa jadi kayak gini gitu loh. Jadi menurut gue orang-orang yang mau masuk dunia YouTube jangan langsung mindsetnya uang sih. Tadi nggak fokus. Jadi nggak fokus karena langsung ngejar uang, ngejar viewers, ya sebenarnya nggak apa ya. Terus tapi kayak langsung, aduh susah banget sih, aduh ini banget sih gitu. Itu banyak banget karena temen gue banyak banget yang sekarang mulai YouTube, tapi udah mindsetnya udah duit duluan. Akhirnya nyerah tengah jalan karena udah keluar dapet gitu ya. Bayangin dong model kamera udah berapa? Kan gue bilang lo pakai HP dulu aja. Kan HP lo juga udah proper nih buat kameranya. Terus ya nggak usah lo harus beli kamera baru, mic yang mahal. Kayak buat modalnya aja udah sampai 20 juta sendiri nih buat bikin kayak kita jadi foodies gitu kan. Cuma pakai handphone lo aja, beli tripod yang paling berapa sih? Iya kan? Terus ya udah, ini memang benar-benar modelnya gede banget sampai akhirnya
menurut gue kayak lo nyisihin dari gaji lo tapi sayang banget gitu loh, lo pakai manfaatin dulu yang ada ya nggak sih? Setuju, ngeri banget. Yang paling penting betapa kita disukai aja yang menonton. Betul. Itu kan lama-lama kembang. Dulu gue pas join sama dia nih 2 bulan udah ada gajinya. Sekalinya ada gaji, ini gue sebutin aja sekali ada gaji 3 juta. Gue pulang pergi naik mobil. Dia naik mobil, bensin tol. Bensin sama motor udah gak nyandak. Nah, tapi maksud gue dulu ada nih, gue berapa kamera gue? 2 ya? Dia tuh barangnya mahal banget, Kalau- kamera 2. Iya, ada yang apa? Gimbal lah. Itu kalau total berapa puluh? Ujung-ujungnya gue jual juga. Karena nggak pakai karena ketika gue pakai produksi buat di TV itu misalnya kayak bagus banget nih gitu kan. Terus Tapi nggak pakai. tapi itu kalau di konten kita ya. Wah, ternyata ya nggak ada yang notice juga kan nonton. Terus emang sukanya emang sama kontennya. Benar. Terus akhirnya ya udah ujung-ujungnya kejual juga buat gue hidup. Iya. Soalnya gue gaji gue 3 juta. Di awal Habis terus. dia udah bisa kebayang lah ya dapat berapa kan, terus ya udah kayak Bim nih yang pertama ya udah kita ya udah nikmatin aja. Iya. Nikmatin aja. Gokil. Jadi Vivi berawal dari nol, tidak ngincer duit tuh ya teman-teman semua ya. Sampai sekarang barusan gue dengar kabarnya udah mau beli 1 kecamatan Ciledug. Amin ya Allah. Loh, amin. Serem banget gua. Nah, ini tanahnya Vivi guys. Terus tadi gue bikin komplek dari sini ya. Amin. Satu gue aduh di kepala gue lagi satu. Apa? Kalau gue tuh juga mau ngikutin jejak lu juga, Vi, jejak lu, jejak Dimas Ramadan. Ini gue jujur gue belum bener sih, mungkin ada yang tahu ya. Gue tuh mau bikin masuk ke YouTube tapi ini gaming. Gara-gara gue suka banget Bini Bersaudara waktu itu. Sampai sekarang sih gue suka Bini Bersaudara. Wah, gaming terus duitnya sama kayak gitu korbannya tuh gue. Wah, harus jadi duit nih pakai YouTube gitu kan. Gue beli kamera, beli mikrofon bagus, gaming. Ternyata nggak apa, gue nggak suka main game. Tuh, jadi fail banget tuh gue. Jadi gue kayak capek main game maksud gitu gue. Berarti lu suka nontonnya aja kali ya? Terus nontonnya doang gitu. Akhirnya gue ngerti tuh kan banyak orang kayak, lu ngapain sih nonton orang main game, kenapa lu nggak main? Ya itu kayak gue ternyata, gue nggak suka main game ternyata. Jadi pas gue udah mainin, anjir gue nggak suka lagi. Capek akhirnya gitu. Jadi mungkin banyak orang juga yang kayak ngerasa enak banget sih makan doang. Iya, banyak banget. Pas coba, udah gitu kali dah. Males lagi gitu kan. Mungkin ada gitunya kali ya. Ada deh. Apalagi beda tau rasanya kayak makan biasa sama makan di Sorot. Bener. Makanya rasanya langsung turun. Bener. Gue coba ditanya sekarang, Vi, makanan enak di daerah, misalnya di daerah rumah gue nih, gue nggak tahu makanan enak tuh apa, sampai apa ya, nggak tahu lagi. Lu kan suka nge-review makanan, cuman emang yang semua makanan menurut gue udah sama. Jadi kayak lu bayangin ya dulu awal-awal kita konten itu sehari bisa 3 sampai 4 kali makan. Tapi memang kita startnya dari pagi jam 10. 4 kali makan. 4 kali makan sehari. itu langsung tuh. Terus sekarang tuh ya karena udah punya anak, terus nggak bisa dari pagi juga kayak dulu kan. Mungkin sekarang 2 aja tuh udah paling banyak. Karena nggak tahu juga kapasitas perut kita tuh udah nggak kayak dulu. Iya. Sekarang tuh kayak banyak banget ya. Iya. Dan Apa? dan kita itu bukan tipe yang kalau misalkan makan sekali 2 kali udah selesai. Kita emang bener-bener sampai habis. Nah itu, tadi ngomong itu. Bener. Kita takut aja sih kayak. Makanya kenapa sekarang udah nggak bisa dipaksain tidur duluan. Karena kita emang cara syutingnya tuh makan ya sampai habis. Takut karma aja dong, nggak takut karma buang-buang makanan. Bener. Ngomong gimana sih caranya lu bisa makan banyak seharian tapi tetap bisa menjaga berat badan? Ada tipsnya nggak? Gak ada lagi gue. Karena jujur Kalau kita foto buah aja berarti ya? iya, karena kita gimana ya ceritanya? Kita tuh bukan yang suka olahraga. Oh begitu? Oh beneran? Iya beneran. Iya. Kita tuh kalau mau olahraga itu kita harus kumpulin yang sangat-sangat sulit sekali. Jadi kayak, aduh kita bulan depan ini, misalnya nge-gym gitu. Kayak ngomong doang. Sampai kita dulu udah daftar boxing ya Bim ya? Apa sih? Muay Thai. Nah, Cuma 3 kali. cuma 3 kali datang, tapi kita udah bayar buat 3 bulan. Kayak gue udah beli sarung-sarungan tapi nggak kepake. Jadi kayak ya udah, sekarang paling minuman apa deh namanya? Keras. Wah. Ya, apa sih? Nggak boleh deh. Ngancer-ngancerin. Fiber. Oh, fiber. Oh gitu caranya.
Soalnya gue takut ntar temen-temen udah mau jadi food vlogger makannya 10 kali sehari. Gue ntar gimana gitu. Tergantung metabolisme tubuh. Iya. Gue alhamdulillah banget. Gue keringetan tuh banjir banget gue. Mungkin itu tandanya bagus ya? Tandanya bagus ya? Gue ngerasa gitu ya. Bukannya sombong ya, maksudnya kayak alhamdulillah tuh gue jarang. Aduh, ntar gue takutnya harus ngomong gini malah kena lagi. Enggak lah, intinya gitu lah. Gue takutnya itu apa? Gue tuh soalnya jarang drop lah. Yes. Karena gue tuh kalau keringetan banjir banget. Mungkin itu kali yang bikin kayak gue makan Jaga ya? Gitu ya? Tapi kita kalau nggak konten, makannya biasa aja. Oke. Nggak yang se-ekstrim kalau misalnya kita konten. Jadi kalau yang makan normal aja siang, iya, sama makan sore udah. kayak tahu diri aja gue misalnya syuting daging mulu nih. Iya. Ntar gue di rumah makannya paling ikan gitu. Jadi makan-makan yang bukan kotor, siapa namanya, yang kayak gitu-gitu ya pas kita konten aja. Oke. Jadi kalau gue di rumah nggak konten, ya makannya gue makan rumahan. Ya sama. Bini gue lagi libur, bini gue misalnya hari ngajak makan jangkut. Udah kemarin pas syuting aja. Iya. Nah bener, gue makan junk food tuh kalau konten doang. Iya doang. Bener. Itu sih. Oke. Nah, sekarang dua pengacara mungkin sudah berusia 4 tahun ya? 4 tahun ya? Mau tahu dong nih, apakah selama 4 tahun itu Vivi sama Desti atau mungkin sama Bima juga pernah ngalamin bete-betean normal lah, mungkin kalau orang udah terlalu deket kan kadang suka nggak mau ngobrol lah atau berantem dikit apa gimana gitu, mungkin ada cerita-cerita gitu nggak sih, Vi? Kalau bete-betean mah sering ya, Sering. cuman kita ya tetap profesional aja sih. Kalau misalnya kita lagi bete sama Bima, Udah sama-sama tahu. ya udah sama-sama tahu, kita diem aja. Bisa. Konten, kameranya nyala, kita biasa aja. Iya. Tapi kelar itu kayak, yaudah Bim, balik kayak gitu. Oh, oke. Dan ya udah tahu aja gitu misalnya gue ngelakuin apa. Bete nih Viva Desti. Iya gitu. Iya. Ya udah. Lu yang paling banyak bikin masalah berarti. Sejauh Kadang-kadang ini sih yang iya. tapi nggak ada yang kayak sorry ya kemarin gini-gini nggak ada. Ya nanti Nggak ada. kita tiba-tiba biasa lagi aja. Oke. Karena udah kebentuknya udah saling tahu sekarang. Berarti chemistry bagus banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, gue kenal Bima tuh 5 tahun ya Bim ya? Iya. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun, udah lama lah. Kan baru setahun kenal tuh kita nge-YouTube bareng. Iya. Oh iya. Iya kan, jadi ya kenal lamanya semenjak YouTube. Harusnya karena gue baru kenal kan harusnya ya makin ini kan. Tapi enggak sih. Berarti benar-benar dari awal tuh Ibu udah ikut juga Udah, ya ya. Bim ya? Cuma baru masuk kamera nih sekarang gitu ya? Dua pengacara jalan 6 bulan ya. 6 bulan. Subscribersnya 100. Oh, udah 100 ribu ya? Bim? Udah 180. 6 bulan 100.000. 180.000. Pas gue join tuh. Tapi gue di monetas itu 80 ribu loh. Oh. Iya. Itu posisi Belum ada, lo belum join ya? belum. Vi, 100.000 dalam 6 bulan tuh gimana caranya, men? Itu dia ada faktor lakinya Iya juga. benar. Dan yang tadi lu bilang kali ya, mungkin saat itu masih jarang foodies selain Tango Ikut. Dan yang tadi gue bilang sih orang suka sama kontennya dan ditambah lagi suka sama orangnya, personanya ya. Iya, personalnya. Soalnya banyak juga yang komen sampai sekarang masih kayak salut deh sama persahabatannya. Oh iya benar. Jadi ada ceritanya juga. Dan Vivi sama Desti ini kan dari awal gue kenal mereka juga orangnya ceriwis banget ya. Jadi gue kadang mikir nggak heran kalau mereka berdua tuh cepet naiknya karena kita ngobrol secara langsungnya tuh, wah ini orang aktif juga nih gitu, seru juga nih, rame juga nih, apa ada daya tariknya lah buat ditonton gitu. Dan saat itu mungkin belum ada kompetitor yang serupa, mungkin tahun-tahun itu atau udah ada juga ya? Itu dong, kayak Tango Ikut, Magda. Maksudnya Tango Ikut beda kan? Iya, Maksud gue secara format, lu dan Tango Ikut kan berbeda gitu loh. Iya loh, jadi maksudnya ini unik gitu gue ngeliat. Kalau yang Belum kayak ada. dulu pengacara nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Belum ada yang maksudnya kan kayak yang cewek belum ada. Kalau kita kan bisa dibilangnya mirip itu sama Tango Ikut. Karena sama-sama challenge. Yes. Kalau bikin cowok, ini cewek. Versinya berdua lagi ya kan. Udah itu ada dibuat ada cerita persahabatannya di mana orang tuh bakal relate banget menurut gua. Gengsi Kan ikutin story-nya jadi jadi lebih sampai menikah gitu kan jadi seru banget ya. Iya. Wow. Makanya ketika progres kehidupan kita ditayangin tuh pasti alhamdulillahnya naik sih, misalnya kayak nikahan dia trending, nikahan dia trending, terus
apalagi ya, Kailan lahir ya, viewsnya naik. Iya. Desti hamil trending. Jujur gue sedih Desti menikah. Kenapa? Enggak. Bacot banget. Gue cuma suka gue ngefans sama Desti. Udah gitu. Oke. Ini agak berat. Aduh, kalau agak berat gini ngeri juga nih. Males ya. Pernah kepikiran ya, suatu hari dua pengacara bubar gitu. Let's say lu udah gak kerja sama. Mungkin bukan bubar, tapi Desti memutuskan untuk kayak gue gak lanjut nih, Bim kayak gue gak lanjut nih, gue harus fokus bla bla bla, atau Bima yang gak lanjut, atau Vivi yang gak lanjut, atau gimana gitu. Pernah kepikiran sampai situ nggak sih, dan what will happen? Gua sebagai laki-laki, apalagi udah mau jadi seorang bapak, pasti kepikiran terus. karena kita bertiga pun dari sekarang juga udah ntar berapa tahun lagi kita ya? 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun nggak ada yang tahu. Karena kan pasti kita ada masanya. Pasti kan. Cuman kalau gue terdekat sih rencananya ya paling ada yang juniornya. Yang apa? Yang lanjutin aja lah. Ya ada kan anak kita kan bertiga nggak jauh beda nih jaraknya. Tapi itu baru rencana. Cuma kalau dari kitanya udah ada kepikiran gitu. Terus habis itu ya makanya dari sekarang kita juga udah mulai ngebangun bisnis nih. Apa tuh? Bisa apa tuh? Ada ayam. Iya, kuliner. F&B kita. Udah bikin bisnis restoran juga nih? Udah. Kaki lima sebenarnya. Kaki lima, namanya apa? Ayam gepuk. Sambal hijau Andaliman. Ayam Kepanjangan gepuk dia ngomong salah. Ayam gepuk sambal hijau Andaliman. Lokasi di mana nih? Di veteran. Di veteran deket Tiger Wong. Oh, deket Trisakti. Ya, STP. Iya, deket STP. Oke. Itu bukanya jam berapa, Bim? Jam 5 sore udah ready. Sampai Sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Udah bakal habis karena kalau udah mau habis restock lagi. Wih, gokil. Gak boleh berhenti, uang mengalir. Iya, kejar target. Itu emang spesial sambal hijau atau ada sambal-sambal lain? Spesial sambal hijau. Spesial Kita sambal cabai hijau beda dari yang lain. Belum ada yang bikin sih kayaknya. Belum ada. Untuk didagangin ya. Kalau mungkin orang ibu-ibu bikin resep di YouTube banyak kali. Oh. Dia pakai andaliman. Pakai andaliman itu apa sih andaliman? Andaliman itu rempah dari Medan. Dia dulu cuma di Medan ya. Dari Medan. Dataran tinggi lah pokoknya. Oke. Tapi itu asli asalnya dari Medan. Dia tuh kayak apa sih? Kayak lada, kayak merica. Dia kayak mala. Benar. Buah mala. Dari Cina. Yang pedes. Oh gitu. Nah teman-teman itu jangan lupa untuk cobain ayam geprek. Ayam gepuk. Bentar. Coba gue mau bertanya, bedanya gepuk sama geprek tuh apa? Kalau di Indo maksud gue, kayaknya kalau ayam geprek tuh ditepungin dulu deh. Ditepungin dulu Iya. geprek. Iya. Kalau ayam gepuk tuh nggak ditepungin. Kalau ayam gepuk tuh lebih langsung aja habis Iya, goreng. kayak ayam kuning gitu, digoreng ya udah langsung. Sambal. Digepuk di Karena suaranya puk gitu kan. Kalau geprek karena dia gurih Iya, kayak tepung. iya, beda. Another day, another knowledge. Gue baru tahu di podcast ini. Baru kepikirannya gitu. Jangan lupa cobain ayam gepuk sambal ijo Andaliman, ada di Jalan Veteran dekat STP Trisakti, buka jam 5 sampai jam 11 malam setiap hari. Setiap hari nggak bakal habis Nggak karena bakal restock terus. Tapi terdekat kita mau buka cabang di Bekasi. Iya. Kasih sama Syahdan dekat. Shadan Binus. Iya. Oh, enggak, kenapa nggak produk CV? Belum ada franchise siapa hari mau? Info kemitraan. Iya, langsung dicek Kemitraan aja. langsung kemana? Ke Bu Vivi? Ke IG. Instagram kita. Ke Instagram? Ya langsung kita hubungin nanti ya. Siapa tahu kan dari teman-teman sudah kecil ada yang mau Iya, benar. join. Boleh coba tuh. Wah, gua termasuk pecinta ayam gepuk. Karena dia Iya. nah kan baru tahu kan? Banyak yang nggak tahu. Apa tuh? Gak akan nemuin sambelnya dimanapun. Beneran? Iya beneran. Apa sih maksudnya? Yang bikin beda tuh apa? Segernya tuh seger kayak gimana ya? Enak lah pokoknya. Tapi ditambah lagi dia gentir. Iya. Bikin lidah tuh kerasa gentir. Oh, Makanya slogan kita tuh pedasnya membalas. pedasnya membalas. Lo awalnya kayak makan biasa aja kayak cabai hijau, ada terasa jeruk limau dikit. Karena Jeruk limau. rasanya itu mirip. Andaliman sama jeruk limau tuh aromanya juga mirip. Tapi nanti lama-lama tuh mulai tuh
di apa? Baru merasa nih. Terasa Yang ada yang unik ya. Udah jadi Wah, penasaran nih. mantap. Udah bisa order dari GoFood juga belum? Udah. Udah bisa. Nah, bisa order dari aplikasi ojek online, GoFood, GrabFood, Shopee Food, bisa. Maxim Food, Traveloka Eats. Traveloka Eats sudah Udah nggak ada. Tenang, gua ownernya Traveloka. Nggak, bye-bye. So far, Bim, makanan yang paling worth it. Ini Pak, jangan apa deh. Jangan deh. Jangan. Itu kan disediakan buku itu. Nah ini bahaya semua nih ending-endingnya anjing. Masa tuh, pernah nggak diundang, makanannya nggak enak. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oke. Bim, dua pengacara pernah nggak sih diundang ke sebuah restoran, mungkin baru buka atau gimana, terus pas lu, ini sorry ya, pas lu cobain ternyata makanannya kurang lah gitu. Dan apa yang lu lakukan sebagai persona di dalam video ini tuh gimana maksudnya? Ya, ini konteksnya dibayar apa enggak nih? Konteksnya, let's say diundang dibayar. Diundang dibayar. Ya. Apa ya kita pernah? Makan sore makan pernah. Bukan nggak enak sih, mungkin ya udah biasa aja. Biasa aja. Jadi karena Dia bilang TV-TV-nya gue nggak ini. Gue pernah diundang dan dibayar. Terus ditonton pula sama manajer store-nya, karyawan mereka. Iya. Dan salahnya juga dulu kan kita baru mulai ya, jadi gue nggak tahu. Baru mulai, oke. Misalkan kayak kita cuma mau makan tiga menu ya, itu kita nggak gitu. Jadi semua makanan dia dikeluarin, terus kita harus cobain semua. Itu juga gue pulang-pulang tuh kayak, aduh, ambil kelingan gue. Ya udah, tapi ya gue di depan dia tuh kayak, ya terpaksa gue makan, bukan terpaksa gue makan ya, maksudnya tetap gue makan. Tapi ya udah gitu, maksudnya ya gue bilang pasti ya enak. Jadi kayak Lebih sebenarnya bukan gue diundang makan restoran itu nggak enak ya, cuman karena di awal itu gue disuruh review semua, jadi gue udah keblenger duluan. Dan ini awal-awal dia YouTube. Iya, jadi gue nggak ada yang kayak harus 3 menu aja ya, saya nggak mau yang lain kayak. Kalau sekarang kita kayak gitu, gue cuma mau ya udah mana nih menu andalan lo, ya udah itu kan. Kalau dulu tuh ya bener semua yang dikeluarin gue makan semua. Kayaknya ini ya. Awal mula lu dibayar ya? Iya, awal mula gue dibayar. Awal mula udah mulai dibayar tuh. Oke. Terus gue kayak pas pulang-pulang gue udah pusing kelingan terus gitu. Kalau sekarang kita kontrol juga dari kitanya. Kayak misalnya Yang spesialnya aja gitu ya? Iya, menu-menu yang too much ya? Iya, yang best sellernya aja, terus sisanya dipajang gitu ya. Jadi nggak semua, kita udah make sure kalau kita nggak harus ngabisin semuanya. Dan yang best seller aja karena udah pasti enak nggak sih? Jadi sama sekarang kita bikin peraturan ya, kita kalau misalnya lagi review butuh privacy. Iya benar. Nggak bisa dilihatin. Iya, nggak boleh dilihatin, nggak bisa dilihatin ya Kak. Lu bayangin aja gue baru pertama kali ngerintis, pertama kali dibayar, terus gue diliatin orang. Kan dia, pressure kan udah dibayar. Parah deh. Tapi ya makanannya enak, beneran enak. Sumpah beneran gak tau gitu dong. Beneran enak, cuman gue keblenger aja karena gue makannya kebanyakan. Tapi sejauh ini gue gak pernah makan yang sampai gak bisa makan sama gue, ya gak sih Bim? Iya. Ada gak? Gak ada. Gak ada, maksud gue semuanya masuk-masuk aja. Tadi balik lagi ya selera. Misalnya dia nggak suka dulu dia makannya dikit. Iya betul. Dan sekarang udah kebentuk ini sih, penonton juga udah tahu. Iya. Jadi kadang kayak, wah ini reaksinya kali begitu tuh berarti udah punya kesimpulan sendiri. Iya. Nah, gitu Jadi ya. biar netizen aja menyimpulkan. Biar lo yang nyimpulin deh gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi. Ini sih kurang ini. Iya. Jadi udah. Oke. Netizen tahu juga sendiri. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk dua pengacara. Ini udah berapa jam nih kita ngobrol? Seru ya? Ada lagi nggak? Ada lagi. Oke. Pernah nggak satu video? Ini hasil gue mau closing tapi mau bertanya lagi. Sampai
besok juga nggak apa-apa. Satu video, ada nggak satu video, mungkin satu review, sebenarnya bukan review ya, mungkin satu konten lo yang akhirnya nggak naik upload gara-gara mungkin suatu dan lain hal. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tapi ada brandnya itu. Jangan. Apa Bim? Bisa dikatakan ya? Bisa. Bisa Di pip. Oh gitu. Nah, Itu yang Oh, di take down guys. gara-gara ternyata di black campaign. damn. Maksudnya? Iya. Maksudnya? Jadi itu tuh kemarin tuh sempat ada tren Pemilu nih. bukan kan? Oh, oke. Pemilik. Sempat ada tren Chat. perang Battle, antara battle. brand-brand Oh ya, got it. Ya. yang video viral yang Oh iya. ada di situ disuruh take down. Suruh take down sama brandnya. Aku kita kena juga kan. Padahal dealnya. Tapi Tapi dibayar. Wey. cuma kayak dia ataupun dari apa tuh namanya? Dari AdSense nggak dapat. Lebih gede mana sih, dari AdSense apa dari endorsement brand? Tergantung jumlahnya sih, kalau brandnya ada 3 aja. Jelas. Gede dari brand ya. Gede brandnya. Oh berarti Kalau brand udah. berarti satu brand tidak bisa menutupi AdSense. Tidak. Belum. 2 brand lah ya. 2 brand. Brand mungkin bisa menutupi. Wow, sebesar apakah AdSense VV dua pengacara? Spill dong. Nanti kalau kita spill nanti orang, wih enak juga jadi itu Iya, iya sih. gitu. Sebenarnya, tapi ya, to be honest, is it a good job? Iya. Iya benar, karena orang banyak ngiranya ini kan effortless ya, yang ada di frame. Iya. Padahal mah enggak juga. Iya. Karena kan, contoh deh misalnya kita nge-set lampu aja itu kayak udah, ini harus dipikirin nih, lightingnya gini-gini, terus setupnya apanya kan. Dan itu nggak semua orang punya kepekaan itu, sense gitu ya. Benar. Jadi nggak semata-mata kita debit. Iya. Nggak kan? Kadang juga kita tuh banyak loh, misalnya walaupun konten kita cuma di mobil, kita di sini gelap guys, pindah dulu. Bayangin makanan udah siap, mau tinggal dimakan, pindah dulu. Ribet kan? Karena cahaya, karena kita bermain dengan cahaya. Itu emang dari awal tuh emang maunya di mobil sih. Iya. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman Lebih nyaman ya. Kebentuknya di mobil. Dulu studio, Ya dulu studio. pas zaman Awal-awal ya? PPKM. PKM. PPK. Oke. Tapi mobil lu nggak dari dulu Alphard itu kan? Woi. Dulu pakai mobil. Alphard mobil Bima. Oh, nggak dari awal Alphard kan? Enggak, dulu mobil Vivi. Dulu awalnya mobil gue. Terus nabung beli Nabung mobil ya. lagi Akhirnya buat kita beli syuting. mobil buat emang operasional kita. Mobil rasanya Alphard guys. Gitu. Enggak, Alphard tuh punya pribadi Bima. Aku punya pribadi Bima. Kita Tapi punya satu mobil. sering kalau lagi konten rame-rame pakai itu. Pakai itu juga. Oke. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk dua pengacara. Teman-teman, ini seru banget ya. Jujur ini seru banget ya. Ini mungkin podcast terseru yang pernah gue lakukan. Oh ya. Bener. Tapi teman-teman nih, Bima, Vivi boleh dong kasih tips ke teman-teman yang mau menjadi content creator seperti dua pengacara. Tips and trick. Tips pertama. Tipsnya itu harus kreatif yang itu sih kuncinya. Karena zaman sekarang gampang sih sebenarnya. Kalau mau lihat ide-ide Betul. yang sekarang ada di TikTok tuh udah banyak banget. Iya. TikTok, YouTube. Kayak nggak apa-apa kalian meniru konten orang, cuman pakai ini loh, apa sih? Poles dikit lah. Apa sih namanya? Amati, tiru, ikuti, modifikasi. ATM. ATM. Itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada alasan lagi buat gue buntu terus bikin konten apa ya. Iya. Ikutin aja. Ikutin orang. aja, tapi Iya. modifikasi, jangan sama upload gitu kan. Benar. Terus itu trik kan maksudnya. Iya. Terus lagi ya, fokus aja sih kalau bisa satu hari satu konten gitu. Betul. Jadi kayak kita tuh kalau mau mencari momen itu kayak nebar jala. Iya. Jadi nebar jala itu pakai konten-konten yang kita upload. Oke, gue salah dikit. Quantity or quality? Quantity. Oke. Kalau gue sih. Oke. Karena kalau quality nanti lama-lama kebentuk sendiri dari perspektif banyaknya audiens ya. ya. Benar. Terus kayak kita nebar nih sebanyakin, kan jangan kayak gitu dong. Jadi lama-lama kan
oh iya kayak gini ntar kualitasnya naik sendiri. Iya. Toh kita kan kalau kita konten kayak banyak kita nggak tahu video mana yang bakal bikin kita naik. Iya, itu biasanya tuh orang-orang affiliate tuh yang sekarang di TikTok. Oh. Iya, dia nge-upload video banyak-banyak gitu kan. Nebar entah video mana nanti yang bakal trending, yang bakal ngasilin banyak duit. Tapi ketika orang visit ke channelnya, kualitinya udah kebentuk tuh. Wah, nih orang emang suka ngiklanin barang. Terus wah reviewnya bagus, kualitasnya kan lama. Get it. Harus, tapi Dua juga merambat ke dunia TikTok. Pasti karena kita harus ngikutin kan. Iya. Kayak TikTok, short YouTube. Short ya. Kadang kita di video panjangnya pun kita laku, di video pendeknya kita kurang laku gitu. Jadi harus mainnya semuanya ya, semua platformnya. Tapi paling kita doang sih kalau kita. Karena kan kita ngobrol doang. Benar. Nah, itu dia teman-teman, tips and trick. Ada lagi nggak tips and trick buat teman-teman lagi? Di TV mungkin ada. Iya. Apa? Mungkin lo lebih ke sisi ini mentalnya atau? Oh iya, boleh tahu nggak? Banyak tuh kan orang-orang yang kayak lagi memulai, yang tadi lo sempat bilang teman-teman meremehkan, atau mungkin netizen ada yang menjatuhkan, ada yang kayak gimana. How to deal with all of that lah pokoknya. Kalau gue tuh ya, gue percaya diri aja sih. Apalagi kalau misalkan kita yang kayak awal gue cerita tadi, YouTuber nih gitu kan, kayak gue ngomong diri gue sendiri ya, lihat lo yang nanti gue jadi YouTuber beneran. Tapi sumpah itu terlintas dari hati gue, gue ngomong sendiri di depan temen gue, lihat lo, ntar lo minta tolong sama gue, sumpah. Tapi suatu ketika pas alhamdulillah sekarang gue bener jadi YouTuber gitu kan, Dan punya miliar rupiah. amin. Terus kayak gitu temen gue tuh datang kayak, Vi, gue punya bisnis ini nih, tolongin dong. Kayak awalnya gue diejek, paham gak sih? Kayak kita kan belum meremehkan lo. betul Sekarang saya tolong. Betul, karena menurut gue kita nggak ada yang tahu loh ke depannya orang itu akan jadi seperti apa. Ya belum tentu kalau misalkan sekarang gue kayak gini terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian studio kecil langsung kan langsung perusahaan gitu. Ya kan, karena kita nggak ada yang tahu toh. Ya nggak, jangan sombong-sombong lah jadi orang gitu kalau menurut gue. Udah pede aja. Dan dengar teman Vivi ini yang waktu itu meremehkan Vivi, membuli, menjelek-jelekan. Saat ini waktu minta bantuan ke Vivi waktu itu sempat nggak mau ngomong langsung sama orangnya, langsung tinggal ya gitu ya. Vivi, tolongin dong Vivi. Enggak, tetap tolongin. Tetap, tapi gue ngomong kayak gini, sama diri gue sendiri ya. Kan apa gue bilang, lo butuh gue. boleh terus kayak Pak itu juga temennya Desti kan, kayak gue inget banget kan gue bilang sama Desti, Des tadi lo pas kita udah jadi YouTuber ya kan, tuh kan Des dia butuh kita, terus kata Desti iya kan, makanya jadi orang jangan sombong, maksudnya kayak tapi lu sombong juga. soalnya gue ngomong gitu sih. Iya, soalnya gak depan orangnya. Betul, intinya maksud gue, kita tuh gak ada yang tahu ke depannya orang itu akan seperti apa. Betul, gue setuju. Tapi gue juga jadi baru inget nih, ini kita juga pernah kenal kan? Apa tuh? Itu yang dulu nggak sempet collab, tiba-tiba dia udah naik banget sekarang. Ah iya, jadi ceritanya. Wah, ada gosip dalam dunia YouTubean. Jadi kita ceritanya ada, mungkin lo kenal, mungkin lo tahu, kayak kampus di Siapa? kalian. Kalian anak binus. Manggisan? Iya kan. Sebut. Enggak. Nanti tiba-tiba ya tasnya Tahu, sebelas kali ngomong. nanti di bip ya, terus kayak gitu. Oh, that bitch. That full bitch. Dengerin gue, jadi dia minta collab sama gue. Terus sebenarnya bukan kita nggak mau, cuma konten apa? Kayak udah, terus dia bikin gimmick gini. Terus ya kita kan bertiga nih, 3 kepala. Gue nggak mau deh kalau gimmick-gimmickan kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue hilang gitu aja. Dan dia kalau dia sorry nih gue nggak bisa, sorry gue ada banyak terus lah alasan gue kan, sampai akhirnya tiba-tiba jeder tahun 2021 udah 2 gitu kemarin dia naik banget dan sekarang kalau misalkan gue DM gue nggak dibales. Tapi kita ini ya ada alasannya, maksudnya kita bukan sombong, kita sama dia tuh beda genrenya beda. Bingung nge-connect itu gimana? Benar. Ya kayak, bingung aja gitu, apalagi kan kita itu masih baru-baru kan. Kayak misalnya studio kecil, kontennya naik gunung, ngecek rumah aja kan aneh juga. Iya, ya, kayak gitu ya. Oke, tanpa pengetahuan Bima dan Vivi,
oh my god dia bisa kayak gini karena tuh balik lagi kita nggak ada yang tahu Iya, kayak apa. benar. Coba. Intinya konsisten ya, Vi. Konsisten ya, jangan menyerah ya. Yang menyerah tuh orang-orang yang berani bermimpi. Mimpi-mimpi kecil akan menjadi besar kalau orang itu terus bisa bermimpi. Gue masih boleh cerita nggak? Boleh. Kayak bisa bilang Boleh terus. Apa seru. Soalnya dulu gue juga sering tahu sebelum tidur. apa tuh? Gue mimpi gue bukan mimpi, gue berhayal gue jadi artis. Walaupun sekarang gue gak jadi artis ya. Sekarang maksudnya ibaratnya kan di sorot kamera gitu. Artis lah. Enggak lah, bukan artis gua. Ya lu sudah banyak pengikutnya, banyak subscribersnya ya bisa dikatakan. Masih dikit. Wah banyak lah. Sekarang berapa total subscriber jumlah dua pengacara? 1,6 sekian. 1,6 juta sekian. Wow, siapa bisa nyangka? Tapi tadi bener-bener amazed tuh buat gue 100.000 dalam 6 bulan tuh gue kagum banget sih. Kita 6 bulan berapa? 3.000 tuh. Tapi kan aku seminggu berapa? Nah, seminggu cuman Selasa, Jumat, Sabtu, Jumat. 3 sama 4. Ya, dikit. Duit gue tuh dibuang-buang mulu nih sekarang nih sama anak-anak ini nih. TikTok main TikTok main. Midorin. Main ya. Gue juga ada rencana bubar sih itu sudah. Ada rencana kayak nggak lama ya. Jangan dong, harus. Yang penting fokus guys. Iya. Tapi gue seneng deh. Kalau gue lagi baca komen-komen di studio kecil tuh kadang suka unik. Wah, ini pasti studio kaya raya nih yang punya gitu. Masa ngundangnya Aldi Taher, PVP, Dimas Ramadi, siapa? Guru Gembul gitu. Beca Bita. Itu semua saya ngemis-ngemis. Tapi bagus lah. Iya. Betul. Itu yang banyak orang sebenarnya ingin loh. Tapi lu bisa. Iya betul. Oh, itu udah keren banget. Untuk kantor studio kecil. Dia pernah ngundang kan, gue cerita dong ke Bima. Sudah kecil tuh pernah ngundang Aldi Taher, Bapak Jamil, keren juga dong kan? Oh iya, keren sih pasti. Tips untuk sukses YouTube ya dari gua enggak. Baru berapa? Ya gitu deh. Studio kecil bulan depan 1 juta, ya kan? Oh iya. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih, Vi. Kan ibaratnya dulu kita kenal SMA, ya masih sama-sama culun lah, gue culun gitu. Terus sekarang gue bisa katakan lo udah punya banyak followers, banyak subscribers, bisa katakan lo ya sudah menikah, punya anak, penghasilannya dari karya-karya lo, sekarang udah punya usaha, ini itu lah segala macam. Menurut lo nih ya, mantan lo nyesel ya? Mantan lo gak nyesel? Bahkan jangan mantan gue dong, mantan Bima juga ya. Mantan. Wah. Ayo, aku mau cerita juga nih. Gak jadi temen gue gitu. Jadi gini guys, mantannya Vivi teman gua juga, ya sebenarnya teman kita lah gitu dulu di SMA gitu. Sudah dipastikan mantan gue menyesal ya kan? Lo pasti nyesel kan? Jadi gue cerita ngomongin soal mantan, gue bukan bahas si mantannya ya. Iya. Oke, terus. Jadi gue nggak ngebahas mantannya sih, gue lebih ngebahas. Jadi si mantan gue ini sempet selingkuh. Gue nggak tahu sih. Bisa dikatakan dia selingkuh lah sama influencer terkenal lah nih si Dimas Ramadan. Wah, dong. Kan Dimas Ramadan bukan mantan gue. Jadi terus habis kayak gitu dia selingkuh sama influencer di suatu daerah. Iya, suatu daerah. Bukan Jakarta. Bukan. Tapi dia eksis banget. Bukan. Dia eksis banget di daerah tersebut. Oke. Terus satu ketika si cewek itu tuh masih cemburu banget sama gue, kalau gue udah putus kan. Dan dia cemburu banget sama gue karena gue memang masih deket sama adiknya si mantan gue. Adiknya si mantan lu. Terus habis kayak gitu kan dia nih influencernya sama kayak gue si foodies. Apa-apa ya si foodiesnya. Dia foodies. Waktu itu gue belum YouTube, belum ngapain lah, emang masih beban orang tua juga gitu kan. Terus habis kayak gitu. Wait, sorry. Ini selingkuhnya lo udah nge-YouTube belum sih? Belum. Oh, belum. Gue masih jadi butiran debu deh pokoknya. Oke. Iya. Masih jadi beban orang tua. Terus habis kayak gitu, dia pacaran sama foodies ini.
Oke. Temanku di sini dia pacaran, tapi si gue di sini tuh cemburu banget sama gue, padahal gue nggak ngapa-ngapain. Toh gue dikasih cowoknya dia juga, gue udah nggak mau banget gitu kan. Terus gue dilabrak, gue dilabrak karena cuman gue deket sama si adiknya, masih suka jalan bareng, main, karena gue kenal sama dia itu dari SD kan. Terus sekarang baru gue masih berhubungan baik lah, cuman memang gue udah gak ada perasaan apapun sama cowoknya. Terus habis kayak gitu dia ngelabrak gue, bilang kayak ngapain sih gue masih deket-deket sama keluarga lo, masih mau bla 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 gitu kan. Jadi by chat? Iya by chat. Terus habis kayak gitu gue bilang ya gue nggak ada perasaan apa lagi, toh gue dikasih tuh cowok gue juga udah nggak mau. Terus dia dokter, dia eksis, ya inilah ya bisa kepala lah kalau menurut gue kan. Lo sarjana ekonomi aja nggak kayak gue, apa tuh namanya dia bilang kirim TV loh. Dia bilang gini, pokoknya intinya dia bilang mertua mana sih yang nggak mau punya menantu kayak gue. Oh my god, dia lo tuh cuma sarjana ekonomi gitu. Terus dalam hati gue, ya elah lu juga belum jadi dokter, lu masih koasnya juga belum kelar, paham gak sih, kayak sesombong itu. Oh my god. Terus tiba-tiba gue YouTube nih, gue dibilang sama Desi gue gak mau foodies dia gak jadi deh, gue gitu kan gara-gara iya, nanti kita dibilang ngikutin lagi ya, udah biarin aja gitu kan. Terus udah gue tetap YouTube nih, terus ternyata gue cepet kan naiknya, alhamdulillah. Terus dia ngajak gue collab. Hey, Bu Dokter. Tahu udah dia jadi dokter atau enggak sekarang? Gimana muka Anda? Terus dia ngajak gue collab kayak, tapi dia udah putus juga ya sama si itu. Waktu itu udah putus juga mau collab sama gue. Terus si temannya tuh udah kayak ngechat gue, "Hai Vi, salam kenal ya." Aku follow-followan sama temennya kan, dia juga berdua. Terus habis kayak gitu gue bilang, iya, tapi ya sorry banget, gue gak akan mau juga collab sama dia. Bukan karena gue gak mau naikin dia atau gimana-gimana ya, cuman maksud gue, lo dulu pernah. Iya, malu. Iya, dia bilang, lo cuma sarjana ekonomi gak kayak gue. Apa sih dia kalau dokter itu? Ada apa sih, Tim? Spesialis umum. SPD. Intinya gitulah, intinya mertua mana yang gak mau sama dokter. SPD sih gue, apa? Kalau dokter apa? PH, farmasi tuh? Iya, enggak juga tergantung. Ini gitu dia bilang, mertua mana yang gak mau punya menantu dokter? Ya memang mertua mana sih yang gak mau punya menantunya dokter? Iya. Ya cuman ya gitu. Dokter cabul. Intinya gitu, toh maksud gue kayak dia dulu kan memandang rendah gue. Toh waktu dia ngelabar gue memang bukan siapa-siapa. Terus tiba-tiba setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya gue bisa seprofesi nih sama lo sekarang gitu loh. Emang lo jangan sombong-sombong jadi orang ya. Sekarang Bener. sekarang dia berapa subscriber? Tapi dia di YouTube nggak sih? Nggak, dia di YouTube nggak Dia di Dia masih eksis tapi sekarang. Dia di YouTube dia bikin YouTube, cuman Nggak sukses ya. nggak aktif. Di TikTok tuh. TikTok. Hey, kamu siapa namanya? Gak perlu ya. Tapi masih aktif dia di platform lain. Masih aktif, karena kan memang dia pekerjaannya. Wow. Sekarang suka di share di grup. Iya, suka share ngapain dulu. Kalau dia ngapain gitu. Oh god. Maksudnya tapi lebih ke makanannya sih. Iya. So fun. Gitu sih. Sekarang Anda lihat TVP. Jangan pernah rendahkan. Ini quotes ya. Iya, benar tapi. Jangan pernah meremehkan, merendahkan orang. Apalagi dia mantannya cowok kamu yang selingkuh itu. Tolong. Anda tidak tahu suatu hari dia menjadi siapa. Atau mungkin Anda akan butuh bantuan dari dia. Betul. Toh masih baru pacaran gak sih? Kayak nggak usah lebay deh lo. Buat netizen yang masih pacaran nggak usah drama deh, nggak usah lebay-lebay. Pacarannya biasa aja. Nggak usah kayak tiba-tiba pacarnya terus kayak gimana kayak aduh ya ampun lo tuh nggak tahu lah bingung ngomongnya. Intinya nggak usah lebay, pacaran aja. Iya. Nggak usah segitunya. Siapa tuh kalau misalnya kayak gini sebenarnya kita bisa jadi temenan, ya nggak sih? Benar. Tapi gara-gara suatu hal ini kita jadi nggak bisa temenan. Iya. Jangan pecahkan pertemanan kalian hanya karena laki-laki yang tidak begitu penting. Betul. Apalagi cowoknya dia lagi. Maksud gue, kalau lakinya misalnya siapa sebut Raffi Ahmad, Iya. siapa mungkin lu mau oh boy kan lu bisa Layak gitu ya. layak lah. Ya kalau udah lah, maafkan saya. Udah deh.
Bima, tadi ada cerita dari mantan juga. Coba mantan lo ngapain? Nah, tapi gue nggak terlalu gimana ya? Oh, mantan lo nyesel juga nih. Gue nggak tahu sih nyesel apa nggak. Cuman waktu itu tuh gue pernah. Jadi pas gue lagi nyelesain skripsi gue, kan gue dulu tuh sambil ini taksi online. Oh, oke. Pas sambil kuliah tuh gue pernah tahun 2016 sampai 2017 tahun. Itu gue taksi online. Terus habis itu gue sambil skripsi juga. Tapi gara-gara itu gue jadi nggak fokus. Posisinya gue punya pacar. Nah terus akhirnya mantan gue tuh kelar duluan kuliahnya. Gue satu kampus. Dia kelar duluan, terus dia magang di sebuah stasiun televisi. Ya kan dia anak kuliah baru netes. Masuk ke dunia kerjaan, langsung pemandangannya kan udah laki-laki dengan seragam apa ya kan udah mapan, udah ada masa depan gitu kan. Iya. Gue ditinggalin di situ. Posisinya gue lagi Butuh support lah. Iya, nyelesain skripsi, terus taksi online gitu kan. Kayak gue ngerasa ya emang gue waktu itu di situ tuh masa depan gue belum kelihatan. Masa kayak suram aja gitu maksudnya kayak gue kuliah belum lulus gitu. Jadi kayak wah nih, mungkin dia mikir gitu ya. Kayak nih cowok masa depannya gimana ya? Masih beban orang tua aja nih sampai sekarang gitu kan. Udah sampai akhirnya pas gua lulus udah ya, maksudnya sampai sekarang toh dia juga putus juga tuh pacarnya. Itu jadi temen lo kan mantannya? Mantannya jadi temen gua. Kayak ketemu gitu di Google. Ya, sekarang cewek itu masih belum jadi siapa-siapa. Belum. Kayak mungkin dia mencari yang mungkin dia tipikal yang perfeksionis tuh. Terus agak-agak picky gitu kali ya cowok. Hey, Quotes lagi. mantannya Mas Bima. Anda tidak pernah connect Alphard. Tapi gue nggak tahu deh selama apa sih. Tapi percaya nggak sih kayak quotes yang dicintai dari nol atau kayak ikuti perjuangan bareng-bareng? Iya. Ada hasilnya pasti endingnya Pasti gitu. percaya banget. Percaya banget. Gitu ya. Percaya banget. Gue percaya banget karena cinta yang sesungguhnya menurut gue ada di prosesnya itu. Betul banget, retweet. Bukan ketika lo masih hustling, ketika lo ini ya di situ orang yang bertahan sama lo ya orang itu yang bakal nerima lo dalam keadaan apapun. Betul. Mau cerita dikit lagi Boleh sih. Kan vlog. Nggak gini, gue nggak salah banyak banget yang mengira gue kenal sama suami gue itu di saat gue udah jadi YouTuber. Padahal sebenarnya enggak. Dia yang nemenin gue ngerintis bener-bener kayak aku mau bikin YouTube nih, kayak bikin YouTube apa, kayak cerita-cerita gitu. Cuman memang gue nggak pernah nge-expose pasangan gue. Nah udah jadi banyak orang kayak pas gue bilang gue mau nikah, temen gue bilang kayak lo yakin? Jangan karena lo udah jadi YouTuber bla 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 gitu kan. Terus padahal mah enggak, dia benar-benar nemenin gue dari nol, dia yang bantuin cari subscriber. Jadi dia yang nemenin gue ngerintis karir gue sekarang. Tolong untuk suaminya Vivi dan istrinya Mas Bima. Tapi ini disclaimer gue nggak bilang sekarang gue udah hebat gitu. Iya benar-benar. Jadi maksudnya kayak yang tadi gue bilang, gue nggak tahu dia salah apa enggak, cuman maksud gue gini, kayak mungkin alasan dia memilih laki-laki lain yang cepet-cepet nikah kan, sementara sekarang posisinya alhamdulillah gue duluan. Yang Dia belum nikah. Dia belum nikah masalah. Intinya kita bersyukur lah sama apa yang udah kita jalanin sekarang. Yang tadi gue bilang, arahnya bukan ke masalah rezeki ya. Yes. Itu karena itu kan dinamis. Ya, lebih ke pilihan ya, dan bagaimana lo memilih untuk memperjuangkan. Benar-benar perjuangan pasangan. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih dua pengacara yang sudah mau diundang ke studio kecil. Thank you juga udah undang kita. Iya, dan ini seru banget jujur. I feel very comfortable talking with you guys. Sangat enjoy, sangat seru. Jangan lupa untuk subscribe Duo Pengacara di YouTube. Beneran channelnya Duo Pengacara? Betul. Dan jangan lupa juga subscribe Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kira-kira kita harus undang siapa lagi? Dan see you next time. Bye-bye. Dah. Tadi kan. Allah Akbar. Apa tuh? Apa tuh?